Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa mengangkat pendidikan agama Islam, atau PAI, dari yang tadinya cuma sekedar rutinitas checklist birokrasi yang ngebosenin banget, menjadi sebuah tugas spiritual yang benar-benar bermakna? Nah, hari ini kita bakal ngebedah topik krusial itu, karena sejujurnya, ini bukan cuma soal nilai di atas kertas, tapi soal gimana kita membentuk masa depan generasi kita secara nyata. Nah, roadmap ulasan kita hari ini cukup padat ya. Kita bakal mulai dari melihat makna asli dari mutu pendidikan, lalu menghadapi realitas pahit di lapangan, lanjut ke tantangan eksternal era digital, transformasi kepemimpinan, revolusi guru dan sistem, sampai akhirnya kita bahas solusi masa depan lewat sinergi pentahelix. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, makna asli mutu pendidikan. Biar frekuensi kita sama, ulasan ini berpijak pada sebuah riset akademis yang super komprehensif dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dokumen riset ini secara tajam membahas pergeseran paradigma yang saat ini lagi terjadi dalam manajemen mutu pembelajaran PAI. Riset ini kayak ngasih semacam wake up call buat kita, menyadarkan kalau yang namanya mutu itu bukanlah sekedar istilah bisnis korporat, melainkan sebuah konsep spiritual yang sangat mendasar di ruang-ruang kelas kita. Mari kita bedah landasan teologisnya secara cepat. Pilar yang pertama adalah itkon. Apa sih itkon itu? Secara sederhana, ini menuntut profesionalisme dan kesempurnaan tingkat tinggi. Bayangkan begini, mengeksekusi tugas mengajar bukan cuma buat setor muka atau nunggu jam pulang, tapi dikerjakan dengan presisi mutlak, sungguh-sungguh, dan tuntas. Karena dalam konsep ini, bekerja dengan sangat teliti itu sebenarnya adalah bentuk ibadah langsung kepada Tuhan. Keren banget kan? Konsep itkon tadi disempurnakan secara luar biasa oleh pilar kedua, yaitu ihsan. Nah, ihsan ini adalah pendorong perubahan yang sebenarnya. Konsep ini menyoroti bahwa akuntabilitas sejati itu datang dari dalam sanubari, atau yang sering disebut murokabah, yaitu perasaan batin bahwa kita selalu diawasi oleh Tuhan. Coba bayangin, kalau setiap guru dan staf punya mentalitas ihsan ini, kita benar-benar bisa menghapus yang namanya micromanagement atau pengawasan kaku dari atasan. Kualitas pendidikan bakal muncul secara organik dari dalam diri mereka sendiri. Dan kita lengkapi fondasi ini dengan pilar ketiga, yaitu amanah. Konsep ini benar-benar menyemen gagasan bahwa mengelola sekolah atau sekedar berdiri mengajar di depan kelas itu sama sekali bukan profesi biasa. Ini adalah kepercayaan suci. Kita diajak memandang setiap siswa yang duduk di bangku kelas sebagai titipan ilahi yang wajib banget diasuh dengan tanggung jawab moral yang luar biasa masif. Lalu pertanyaannya, apa bedanya dengan mutu pendidikan sekuler? Perbedaannya itu kayak bumi dan langit. Kalau pandangan sekuler seringkali cuma muter-muter di dimensi material, seperti kepuasan pelanggan atau seberapa cepat lulusan dapat kerja, pendekatan holistik PAI menawarkan sesuatu yang jauh lebih esensial. Kita nggak cuma ngejar angka di ijazah, kita mengintegrasikan secara mulus ranah kognitif atau fikir, spiritual atau dikir, dan praktik nyatanya yaitu amal. Tujuannya cuma satu, menciptakan manusia yang paripurna atau insan kamil. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, realitas pahit di lapangan. Tapi, mari kita tarik nafas sebentar. Seindah apapun konsep tadi, realitas di lapangannya kadang bikin senyum kecut. Coba dengerin kutipan ini. Setelah proses penilaian akreditasi selesai, dokumen-dokumen mutu tersebut biasanya hanya tersimpan di lemari. Yap, saya yakin banyak pendidik di luar sana yang langsung ngangguk-ngangguk denger ini. Ini realitas yang sangat akrab dan menyakitkan. Penjaminan mutu sering direduksi jadi kepatuhan doang. Begitu kementerian atau asesor udah puas, ya udah dokumen akreditasinya ditumpuk di lemari dan semangat perbaikannya ikut ketiduran di sana. Ibaratnya jalan tol, sistem kita ini lagi diblokade dari dua arah sekaligus. Secara internal, kita berjuang di dalam tembok sekolah itu sendiri. Ada budaya yang cuma ngejar formalitas, guru yang kurang adaptif, kepemimpinan yang lemah, sampai fasilitas yang minim. Terus secara eksternal, tekanannya nggak kalah berat. Ada masalah dikotomi anggaran yang sering nggak adil, krisis moral generasi digital, dan kurikulum yang kadang udah kelewat usang. Lanjut ke bagian ketiga, tantangan eksternal era digital. Di luar sekolah, anak-anak kita ini lagi dihantam ombak tsunami digital tiap harinya. Paparan gaya hidup hedonis, cyberbullying, media sosial yang nyala 24 jam. Parahnya, kontrol dari lingkungan keluarga seringkali sangat lemah. Dan apa senjata sekolah buat melawan ini semua? Tragisnya, kadang cuma bermodal kurikulum tekstual kaku yang bertumpu pada hafalan, gagal melatih soft skills abad 21 seperti critical thinking. Ini sih sama aja kayak bertempur pakai pedang kayu melawan tank. Nggak seimbang banget kan? Oke, kita nggak mau cuma bahas masalah. Masuk ke bagian keempat, transformasi kepemimpinan dan budaya. Solusi pertama itu wajib datang dari pucuk piramida.
Kepala sekolah harus berani berubah, harus stop cuma jadi manajer birokrasi kaku atau sekedar penegak aturan. Mereka harus step up, jadi pemimpin transformatif yang visioner. Pemimpin tipe ini bakal turun langsung ke kelas, ngasih dukungan nyata. Dan yang paling penting, berani alokasiin anggaran sekolah buat inovasi mutu yang beneran, bukan cuma buat rutinitas ngecat ulang tembok sekolah tiap tahun. Dan kalau pemimpinnya udah bener, transformasi kulturalnya bakal gampang ikut. Kita balik lagi ke konsep ihsan tadi. Kita harus ngebangun budaya mutu yang berbasis ihsan ini. Jadi, kualitas mengajar itu berubah dari yang tadinya beban birokrasi yang bikin pusing, jadi sebuah kebutuhan moral yang datang dari dalam diri guru itu sendiri. Mereka mengajar dengan luar biasa bukan karena takut diinspeksi kepala sekolah, tapi murni karena panggilan hati. Kita beranjak ke bagian kelima, revolusi guru dan sistem. Nah, dari ruang kepeksek kita turun ke ruang kelas. Guru-guru kita butuh banget yang namanya upgrade serius dan berkelanjutan. Nggak bisa lagi ngandelin metode ceramah monoton yang bikin siswa ngantuk. Mereka butuh dilatih literasi digital, bahkan integrasi AI di kelas. Metode belajarnya pun harus bergeser ke arah problem-based learning, biar siswa bisa mecahin masalah nyata sehari-hari, tentunya dengan napas nilai keislaman. Dan ingat, pembinaan guru ini nggak boleh cuma formalitas pelatihan setahun sekali, harus terus-menerus. Terus buat mastiin semua revolusi ini nggak cuma omong kosong, sekolah wajib melembagakan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Tenang, ini nggak ribet kok. Intinya ada di siklus 5 langkah ini. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kalau sekolah rajin muterin siklus ini, mereka nggak perlu deg-degan nungguin hasil audit eksternal dari pemerintah. Mereka punya wewenang dan keberanian buat jujur ngevaluasi diri sendiri, nyari tahu di mana bolongnya, dan langsung nambal kelemahan itu secara organik. Dan akhirnya, bagian keenam, sinergi pentahelix masa depan. Sehebat apapun sebuah sekolah, mereka mustahil memenangkan pertarungan ngelawan krisis moral dan digital ini sendirian. Kita butuh banget yang namanya sinergi pentahelix. Konsepnya simpel, kualitas yang kokoh menuntut komitmen yang dibagi rata, masing-masing 20%. Sekolah sebagai motornya, orang tua sebagai pengawal moral di rumah, masyarakat yang ciptain lingkungan sehat, swasta yang bantu kasih fasilitas, dan pastinya pemerintah yang kasih payung regulasi. Inilah dream team sesungguhnya buat dunia pendidikan kita. Sebagai penutup ulasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menohok buat kita semua renungkan. Sebenarnya, apakah kita mengelola pendidikan tiap hari ini cuma sekedar buat menuhin tumpukan dokumen akreditasi? Ataukah kita sedang sungguh-sungguh membangun manusia yang paripurna, insan kamil? Jawaban pastinya nggak akan Anda temukan di selembar kertas, melainkan dari langkah dan tindakan nyata kita besok pagi di sekolah, di rumah, dan di tengah masyarakat. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng di ulasan ini. Semoga insight hari ini bisa jadi pemantik perubahan positif di tempat Anda, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.